Pertama adalah rangkaian clock. Rangkaian ini berfungsi sebagai pembagi sinyal waktu yang menghasilkan beberapa sinyal kontrol berdasarkan sumber clock yang digunakan. Pemilihan sumber clock dilakukan melalui multiplexer atau MUX yang dapat memilah antara clock internal dan clock eksternal menggunakan sinyal clock select, di mana nilai 1 menandakan penggunaan clock internal dan 0 menandakan penggunaan clock eksternal. Setelah sumber clock dipilih, sinyal tersebut masuk ke blok CLK yang berperan sebagai rangkaian penghitung atau pembagi clock. Dari blok ini dihasilkan beberapa sinyal keluaran yaitu T1, T0, dan T2 yang digunakan sebagai sinyal timing atau tahapan kerja dalam sistem digital, serta W1 dan W2 yang berfungsi sebagai sinyal kontrol tambahan. Selain itu, rangkaian ini juga dilengkapi dengan sinyal reset yang digunakan untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal sehingga seluruh keluaran kembali ke keadaan semula sebelum proses dimulai kembali. Dengan demikian, rangkaian ini berperan dalam mengatur waktu serta menghasilkan sinyal kontrol yang mengandalkan urutan kerja sistem digital. Sinyal enable atau EN yang berfungsi mengaktifkan rangkaian. Ketika EN bernilai 1, ALO akan aktif dan mulai memproses data, sedangkan jika EN bernilai 0, rangkaian ini tidak beroperasi. Setelah aktif, dua bilangan biner yaitu dari input A dan input B dimasukkan sebagai operan yang akan diolah. Selanjutnya, data tersebut melewati blok komplement yang digunakan untuk mengubah salah satu input menjadi komplement 2 ketika operasi yang dipilih adalah pengurangan, sehingga proses pengurangan dapat dilakukan dengan metode penjumlahan bilangan negatif. Kedua data kemudian diproses oleh blok header atau ADD untuk melakukan operasi aritmatika berupa penjumlahan atau pengurangan. Selain itu, input A dan B juga diproses secara paralel oleh gerbang logika OR. Untuk menghasilkan operasi logika OR, hasil dari adder dan gerbang OR kemudian masuk ke multiplexer atau select yang bertugas memilih hasil operasi yang akan menjadi output akhir berdasarkan sinyal kontrol. Setelah itu, output diperiksa oleh rangkaian zero detector untuk mengetahui apakah semua bit hasil bernilai 0. Jika seluruh bit output bernilai 0, maka zero flag akan bernilai 1, yang menunjukkan bahwa hasil operasi itu adalah 0. Ini adalah rangkaian inti. Proses kerja rangkaian ini diawali oleh program kontrol atau PC yang menyimpan alamat instruksi yang akan dijalankan. Alamat tersebut kemudian dikirim ke memory address register atau MAR untuk menentukan lokasi memori yang akan diakses. Setelah MAR menerima alamat, RAM membaca data atau instruksi pada alamat tersebut dan mengirimkannya ke instruction register atau IR untuk disimpan sementara. Instruksi yang tersimpan di IR kemudian diproses oleh control unit yang melakukan proses decode dan menghasilkan berbagai sinyal kontrol seperti ER, EI, EA, LA, LB, SU, dan EO untuk mengatur aliran data dalam sistem. Selanjutnya data dipindahkan melalui bus utama yang menghubungkan beberapa komponen seperti General Purpose Register atau GPR dan ALU. Register pada GPR seperti register A dan register B berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum diproses. Data tersebut kemudian dikirimkan ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk dilakukan operasi aritmatika atau logika sesuai instruksi. Hasil dari operasi ALU selanjutnya dikirim kembali melalui bus sistem untuk disimpan ke register atau memori. Seluruh proses berlangsung secara berurutan berdasarkan sinyal timing T0, T1, T2, dan W1 serta W2 untuk yang mengatur setiap tahap kerja sistem sehingga semua komponen bekerja sesuai koordinasi dalam satu siklus instruksi.